Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja sampai dengan senior. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan memimpin dan menolong kami dari awal pertengahan akhirnya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami pelajari pada pagi hari ini, yang menolong kami untuk terus bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan keberadaan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar di bab yang ke-6 dengan judul mewartakan kasih persaudaraan. Diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di lembaga-lembaga Kristen atau di gereja-gereja ada orang-orang bukan Kristen yang bekerja di sana? Bertahun-tahun mereka bekerja di lembaga-lembaga Kristen ataupun di gereja, tetapi mereka tidak tertarik atau tidak mau menjadi seorang Kristen. Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Mengapa demikian? Padahal kita ingat Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya bahwa kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Dan terlebih lagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Termasuk diantaranya orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga Kristen ataupun di gereja. Harusnya mereka bisa menjadi orang yang kita jangkau untuk percaya kepada Yesus melalui kesaksian hidup kita. Ada beberapa alasan mereka tidak mau menjadi orang Kristen. Di antaranya mungkin mereka tidak siap dengan tekanan atau permusuhan yang akan mereka hadapi dari keluarga maupun lingkungan ketika mereka harus beralih agama menjadi seorang Kristen. Atau mereka belum benar-benar mengerti siapakah Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Tetapi jangan sampai mereka tidak mau menjadi seorang Kristen oleh karena kesaksian hidup orang percaya yang tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka melihat bahwa di kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kasih yang menjadi pengajaran utama tidak diwujud nyatakan. Ada seorang tokoh besar, Mahatma Gandhi, berasal dari India ya. Dia begitu mengagumi Tuhan Yesus, begitu menyukai Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajarannya dia sungguh menyukai dan mengaguminya.
dia berkeinginan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi pada akhirnya dia membatalkannya oleh karena dia tidak mendapat kesaksian yang baik dari kehidupan orang-orang Kristen di sana, ya, di negaranya. Sehingga dia membatalkan untuk menjadi pengikut Kristus. Dia hanya menjadi pengagum Yesus Kristus dan ajarannya. Bahkan di sebuah artikel dituliskan, saya menyukai Tuhan Yesus Anda, tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen Anda. Sangat menyedihkan bukan jika hal itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Injil bisa digagalkan oleh karena kesaksian hidup yang tidak benar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini di dalam sekolah minggu, kita akan bersama-sama kembali diingatkan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang pernah mengalami perpecahan, bahwa pentingnya kasih yang nyata di dalam persaudaraan Kristen. Ya. Hal yang pertama yang harus kita tahu bahwa ada dorongan untuk mempraktikkan kasih persaudaraan. Di dalam ayat yang ke-11 jelas sekali Rasul Yohanes menuliskan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Jadi perintah ini bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di Alkitab masing-masing di rumah. Di situ jelas sekali Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada satu perintah yang harus kamu lakukan jika engkau mengaku adalah muridku, pengikutku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah saling mengasihi juga sudah sering diberikan ketika ada di dalam perjanjian lama. Kita bisa lihat bahwa seringkali diungkapkan kasih persaudaraan, kasih di dalam sebuah persekutuan, keluarga itu mendatangkan berkat bagi keluarga itu atau persekutuan itu jika mereka hidup dengan damai dan penuh kasih di dalamnya. Ya. Jadi perintah saling mengasihi ini bukan perintah yang baru, tetapi sudah ada dari dahulu kala. Ya. Sejak Alkitab dituliskan, semua yang ada di dalam Alkitab, inti dari pemberitaan Injil adalah kasih Allah kepada dunia ini. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini, mengasihi manusia, sehingga ia memberikan Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Ya. Itulah kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang ada dan kita terima dalam kehidupan kita. Seharusnya itulah yang memberikan dorongan kepada kita untuk mempraktekkan kasih secara nyata, ya, bagi sesama kita, khususnya bagi saudara seiman kita. Kasih seperti apa yang harus kita berikan, harus kita praktekkan, harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang meskipun kau membenci saya, meskipun kau menyakiti saya, meskipun engkau tidak peduli pada saya tetap mengasihi engkau. Karena seperti itulah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak setia, ketika kita berdosa, ketika kita tidak sempurna, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang yang benar, bukan karena kita orang yang menyenangkan hatinya, tidak. Tetapi Tuhan mengasihi kita seperti apa adanya kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, saat kita sudah berdosa, Allah pun sudah mengasihi kita sejak dulu kala. Ya. Jadi itulah kasih agape, kasih yang tidak menuntut syarat, ya. Kasih yang tidak
menuntut balasan ya dari orang yang dikasihnya. Seringkali kasih yang dimiliki oleh manusia adalah kasih yang menuntut balas, kasih yang hanya mementingkan diri kita. Ya. Karena kamu mengasihi saya juga mengasihi kamu. Karena kamu baik kepada saya, karena kamu dekat dengan saya, karena kamu orang yang selalu membantu saya. Oleh karena itu saya mengasihi kamu. Bukan seperti itu, tetapi kasih yang tadi seperti saya katakan, meskipun kamu tidak membantu saya, meskipun kamu cuek dengan saya, tidak mempedulikan saya, meskipun kamu mengecewakan saya tetap mengasihi kamu. Meskipun kamu berkali-kali berbuat salah kepada saya tetap mengasihi kamu. Itulah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, tidak menuntut balas, dan kasih yang meskipun. Ya. Itu yang harus kita nyatakan. Dorongan itulah yang membuat kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Lalu yang kedua adalah di dunia ini kasih sudah mulai pudar, sudah mulai dingin. Ya. Pada ayat yang ke-12 dan 13 di situ dituliskan bahwa Kain membunuh Habil bukan karena Habil bersalah, bukan karena Habil jahat, tetapi sebaliknya karena Kain jahat dan Habil melakukan kebenaran. Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Ada iri hati, ada kebencian, sehingga karena ingin memuaskan diri sendiri, karena ingin menyenangkan hati sendiri, ingin tadi memuaskan egonya, akhirnya dia membunuh Habil. Ya. Itulah yang terjadi pada dunia. Hari demi hari tidak semakin baik, tetapi semakin jahat. Kasih semakin dingin, kasih semakin pudar. Terkhusus ketika masa pandemi seperti ini. Kita jarang bertemu dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada orang lain? Mungkin bisa melalui pesan WA ataupun video call atau voice call ya. Tetapi akan lebih terasa lagi ketika kita bisa bertemu tatap muka, lebih hangat lagi. Pandemi ini membawa dampak dua hal, positif dan negatif. Positifnya, kasih di dalam keluarga semakin besar, semakin hangat, karena yang dulunya ketika belum masa pandemi, orang tua dengan anak-anak jarang berkumpul oleh karena kesibukannya masing-masing. Tetapi ketika masa pandemi, terpaksa harus berada di rumah karena tidak bisa kemana-mana, akhirnya bisa berkumpul bersama-sama, kasih boleh semakin dipulihkan, ada persekutuan, ada hubungan yang lebih hangat ya, satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, ya, mungkin bahkan banyak yang mulai ada mesbah keluarga yang dibentuk oleh karena masa pandemi ini, karena mau tidak mau harus di rumah bersama-sama. Tetapi sisi negatifnya, persekutuan antara saudara seiman semakin terasa kering karena ya itu tidak bertemu. Saya mengucap syukur karena di gereja sudah beberapa waktu baik ibadah maupun sekolah minggu dilakukan secara onsen. Rasanya beda. Tetapi bagi orang-orang yang sudah merasa memiliki zona nyaman, mereka berpikir, sekarang ibadahnya kan hybrid, jadi tidak harus ke gereja, saya bisa di rumah, saya memilih di rumah sajalah, biar tidak repot, harus siap-siap, harus mengeluarkan kendaraan dan lain sebagainya, saya ibadah di rumah, sekolah minggu di rumah. Tapi coba Bapak, Ibu, Saudara rasakan, ada bedanya ketika kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman di gereja, kita bisa bercerita, kita bisa sharing, menguatkan, menghiburkan satu dengan yang lainnya, ada semangat baru, ada kekuatan baru saat kita pulang ke rumah. Ya. Kalau di rumah mungkin kita hanya berkumpul dengan anak kita, atau orang tua kita, atau suami atau istri kita. Ya. Ada kebutuhan yang berbeda, tetapi ketika kita berkumpul di gereja dengan
orang yang seusia kita dengan kebutuhan yang sama, mungkin ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, anak-anak muda dengan kaumnya ya, anak-anak muda ya, lalu para senior dengan teman-temannya yang senior. Ada sesuatu yang bisa dibagikan, yang bisa saling menguatkan. Hal yang kita dapat di gereja itu dari saudara-saudara seiman bisa kita bawa ke rumah untuk kita menjalani rutinitas kita di rumah. Itu yang memberi kita semangat ya, memberi kita kekuatan ketika kita bisa berkumpul kembali di gereja. Ada sukacita, ada kekuatan. Jadi kasih tidak menjadi hambar, kasih tidak menjadi dingin, tetapi bisa dinyalakan kembali. Ya. Itu pentingnya kita bisa bertemu bersama-sama. Dan apalagi di masa teknologi yang semakin canggih ini ya, kelihatannya berkumpul gitu ya, tetapi ternyata kita sendiri. Ya. Dulu saya pernah mengikuti suatu ibadah Paskah, ibadah Natal ya, ibadah Natal BPD. Pembicaranya mengatakan bahwa di Starbucks itu kelihatannya mereka berkumpul, tetapi mereka sendiri. Jadi istilahnya together alone. Jadi bersama tetapi sendiri. Ya. Itu banyak yang terjadi. Jadi semakin tidak peduli dengan yang lainnya. Terserah kamu mau jungkir balik, mau jatuh, mau bangun. Yang penting kamu nggak mengganggu saya nggak mengganggu kamu. Kasih menjadi hilang, tidak ada kepedulian lagi. Jadi berfokus kepada diri sendiri. Nah, itu yang harus kita hilangkan di dalam gereja. Kita mau tumbuhkan lagi kasih satu dengan yang lainnya. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari hari ini adalah pentingnya kasih persaudaraan. Di dalam ayat 14 sampai yang ke-15. Di situ dijelaskan oleh Rasul Yohanes bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia harus mengasihi saudaranya. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menerima kasih Allah. Kasih Allah ada di dalam kehidupannya. Itulah yang mendorong kita, memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Jadi barang siapa yang tidak bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, mengasihi saudara seimannya, bisa dipertanyakan lagi, apakah dia sudah benar-benar menerima kasih Allah di dalam kehidupannya. Ya. Karena ketika kita menerima sesuatu yang sudah kita rasakan, pasti kita akan berikan kepada orang lain. Ya. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak egois di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus tidak ada orang egois, tetapi orang yang selalu mau berbagi. Dan salah satunya adalah kasih yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan keras menyatakan, bukan membenci ya, tetapi sekedar tidak mengasihi saja, dia adalah orang-orang yang tetap di dalam maut. Dalam artian bahwa kemungkinan besar dia belum menerima kasih Allah. Tetapi ketika dia sudah menerima kasih Allah, memenuhi kehidupannya, itulah yang mendorong dan menolong dia untuk mengasihi orang lain. Ya. Di ayat 15 dikatakan bahwa ketika seseorang membenci saudaranya, dia dikatakan adalah seorang pembunuh. Pembunuh bukan dalam hanya berarti fisik, tetapi juga dalam hal kiasan. Bisa membunuh karir, menghancurkan nama baik, membunuh karakter seseorang, menghancurkan masa depan seseorang. Karena ketika kita membenci seseorang, kita bisa melakukan apapun untuk menjatuhkan orang itu. Menyebarkan fitnah, gosip, menjelek-jelekannya, bahkan menyakitinya secara fisik. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Allah, maka hendaklah kebencian itu dijauhkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita pernah sakit hati terhadap seseorang, tetapi biarlah berhenti cukup di situ. Mari kita segera serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang itu dan mengasihinya lebih lagi. Ketika kita memelihara kebencian, kemarahan
sakit hati di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi akar pahit dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya akan menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena apa? Ketika kita, saya mengatakan menyakiti orang lain, akhirnya timbul hal-hal yang jelek di dalam kehidupan kita untuk membalaskan sakit hati kita, ya, supaya dia juga sakit hati seperti saya. Makanya saya memfitnah dia, menjelekkan dia, bahkan mungkin berpikir untuk melakukan pembunuhan secara fisik. Ya, itu yang terjadi jika kebencian terus dipelihara. Oleh karena itu, kasih persaudaraan sangat penting supaya kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, supaya orang lain melihat bahwa benar-benar kita adalah pengikut Kristus yang sejati dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah wujud nyata kasih persaudaraan. Ya, jadi kasih bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengajaran yang kita hafalkan, tetapi lebih daripada itu harus kita praktekkan. Di ayat yang ke-18 jelas sekali Rasul Yohanes mengatakan bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pintar teori, pintar mengajar, pintar tentang firman Tuhan, bahkan hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi sama sekali tidak pernah melakukan itu dalam kehidupan kita, sama saja kita adalah nol besar di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau kita menghadapi anak-anak yang seperti itu? Ya Ibu, saya tahu bahwa jam 6 saya harus bangun, siap-siap untuk sekolah. Ya Ibu, saya tahu saya harus cuci piring sendiri. Semuanya tahu, dia hafal peraturan-peraturan. Tetapi kenyataannya dia tidak bergerak untuk melakukan semuanya itu. Jengkel nggak kita? Pasti jengkel sekali. Demikian pula dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah tidak hanya menuntut kita hafal firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang ada di dalam kehidupan kita, kita sering kali mendengar di khotbah-khotbah, apalagi ketika mendekati apalagi ketika ada di bulan Februari, ya, orang mengatakan itu bulan kasih, pasti firman Tuhannya banyak tentang kasih. Ya. Bertahun-tahun kita mendengar, ya, bahkan bulan demi bulan kita sering mendengar, ya. Tetapi kita tidak pernah mempraktekannya, sama saja bohong. Ya. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan bahwa kasih itu perlu diwujud nyatakan. Dengan apa? Kita peduli dengan saudara seiman kita. Ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kita bisa membantu, mari kita bantu. Jangan hanya cuek saja dan tidak peduli. Kita membantu sesuai dengan apa yang kita mampu. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh dalam artian seperti ini. Kita berusaha membantu teman kita atau saudara kita oleh karena kita mengasihi dia, tetapi kita mengorbankan hidup kita dengan cara mungkin kita membantu secara berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kita berhutang kepada orang lain, malah minta pertolongan orang lain untuk membantu saudara kita atau teman kita yang membutuhkan pertolongan. Atau mungkin kita membantu memberikan waktu bagi dia untuk mendengarkan masalahnya, dengan melupakan kewajiban atau tanggung jawab kita di rumah. Suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua terlupakan, terbengkalai di rumah, ya, tidak terawat. Hanya mengurusi saudara kita yang kita akui bahwa saya mengasihi dia, karena saya mengasihi dia, oleh karena itu saya menolong dia, saya selalu ada untuk dia. Boleh, tetapi jangan meninggalkan tanggung jawab dan pekerjaan kita di rumah, orang-orang yang terdekat dengan kita. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Ketika kita membantu orang lain, kita mewujud nyatakan kasih kita kepada saudara seiman kita, ada porsinya. Ya. Tuhan beri hikmat bagi kita. Porsi untuk keluarga, porsi untuk saudara seiman, ya. Bantuan apa yang kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mengatur semuanya itu, memanage semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang disebut pengikut Kristus, yang di dalam kehidupan Kristus adalah kasih yang terutama. Mari kita juga
menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih adalah yang terutama di dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita dan mengasihi sesama kita, terutama saudara-saudara seiman kita. Kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan melalui pelajaran hari ini bahwa kami harus mewujud nyatakan kasih kami kepada sesama kami, terkhusus kepada saudara-saudara seiman kami, sebagai bukti bahwa kami sungguh-sungguh beriman di dalam Engkau, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau kami masih kurang peduli ataupun kurang mengasihi saudara-saudara kami seiman. Biarlah kami mulai hari ini lebih peduli dan lebih lagi memperhatikan saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan pertolongan. Ajarkan kami untuk mengatur segala sesuatunya, untuk membantu saudara-saudara kami sebagai wujud nyata kasih kami kepada sesama kami. Dan biarlah dengan kehidupan kasih kami yang nyata bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami, dan mereka melihat bahwa sungguh-sungguh kasih Yesus nyata dalam kehidupan kami dan membuat mereka tertarik untuk mengenal Yesus dan bahkan mempercayakan hidupnya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, pimpin, kuasai dan sertai, berkati setiap apa yang kami kerjakan, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.